ya udah, walaupun belum kita menjadi ciri wanita penghuni surga, tapi kita sama-sama belajar jadi wanita penghuni surga gitu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Jadi kita akan belajar bagaimana keluarga nanti menjadi bahagia di dalam kitab Su'uduz Zaujain. Bahagia suami istri yang bahagia. Kalau suami istri yang bahagia biasanya istrinya punya ciri penghuni surga, suaminya juga punya ciri penghuni surga. Insya Allah bahagia. Tapi dalam perjalanannya ternyata manusia itu tidak sempurna. Maka manusia ini baik istri maupun suami harus terus belajar, harus terus memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan sebelum kita wafat kita husnul khotimah, tambah baik. Jadi tidak ada wanita atau laki-laki yang sempurna, tapi kita sama-sama menyempurnakan diri. Maka kita dilarang untuk saling mengeluh. Kalau mengeluhnya sama suami doang sih wajar, namanya manusia. Tapi yang parah adalah kalau ngeluhnya sampai dibuat status atau sampai di sosial media di-share. Semua tahu, ribuan orang tahu suami kita jeleknya kayak apa, istri kita jeleknya kayak apa. Itu udah udah jauh daripada ajaran Islam. Bahkan kadang-kadang ternyata orang yang belajar juga sama, belum bisa menahan nafsunya, belum bisa menahan emosinya. Jadi nanti di dalam Al-Quran surah ibu belajar, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah katakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Jadi Allah berfirman, yang kita garis besari ini adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 bahwa hunna libasul lakum. Mereka itu istri-istrimu adalah pakaian bagimu, bagi kalian. Dan juga sama wa antum libasul lakum. Dan juga suami kita juga merupakan pakaian bagi kita istri-istri. Jadi kalau pakaian itu kan dekat banget berarti ya. Bahkan kita tidak ada jarak dengan suami kita. Bahkan suami kita itu atau istri kita itu ternyata kalau kita sudah menikah menjadi orang yang paling terdekat dengan kita. Tahu aib-aibnya kita, bagusnya kita, semua mereka tahu. Bahkan suami ibu tahu, ibu juga sebagai istri pastinya juga tahu bagaimana wataknya suami, aibnya suami, bagusnya suami kita tahu. Maka dikatakan dalam Al-Quran kita ini pakaian bagi suami kita juga pakaian bagi kita. Harus kalau pakaian tuh fungsinya berarti saling menjaga gitu ya, saling melindungi, saling menutupi aib, melindungi dari terik panas matahari yang menyengat kulit langsung, melindungi, menjaga, menutup yang jelek-jelek kita tutup. Itu ibarat pakaian. Apalagi fungsi pakaian ibu-ibu selain menutup, melindungi, mempercantik. Bahkan kalau pakaiannya bagus, rapi, sopan, kelihatannya enak ya. Tapi kalau nggak pakai pakaian, ya Allah, kayak manusia kalau misalnya telanjang di depan orang lain, itu kan jangankan yang telanjangnya, yang melihatnya aja malu gitu ya, telanjang pula. Sama kita juga kalau tidak menjadikan suami kita pakaian, suami kita menjadikan kita pakaian,
semuanya dilihat oleh orang banyak. Artinya pakaian harus ditutupi, jangan sampai nanti kita ribut sama suami di share di media sosial, apalagi sampai KDRT direkam, di share di media sosial. Memang kalau tujuannya maslahat untuk menyelesaikan konflik, lebih baik ke ahlinya, gitu ya. Kalau memang tidak ada ahlinya, udah maslahat banget, memang kecil mudorotnya. Kalau kita share misalnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan sebagainya, boleh. Tapi ini masalah personal, mungkin masalah biasa atau aib suami kita yang memang halnya bukan untuk kemaslahatan, kita share itu nanti jadi bahaya. Tidak boleh. Maka kita belajar. Tanggung jawab suami kan besar ya Bu ya. Suami itu diibaratkan sebagai pemimpin keluarga. Kan di dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan juga wa ahlikum dan keluargamu daripada api neraka. Itu tugas suami. Jadi jangan sampai suami justru menjerumuskan anak istrinya ke dalam api neraka. Itu luar biasa. Tanggung jawabnya besar. Kalau perempuan nggak bertanggung jawab itu, walaupun perempuan dikasih tanggung jawab cadangan oleh Allah ketika suaminya tidak ada, tapi tanggung jawab utamanya adalah suami. Maka kita juga kewajiban kita kepada suami juga besar. Hak suami juga besar karena dia punya kewajiban yang besar terhadap istri. Kalau nanti di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa faidah nikah, nanti tugas-tugas pemimpin nanti bisa ditafsirkan. Salah satunya adalah dia harus bisa melawan diri sendiri, melatih kepribadian. Dan dia harus bisa mengasuh, mendidik anak-anaknya, mengayomi istrinya, memenuhi kewajiban keluarga. Banyak tuh, bersabar atas kelakuan istri dan anak-anak, banyak banget. Jadi itu merupakan kewajiban daripada suami, termasuk menanggung kecewa karena ulah mereka. Menanggung kalau istrinya maksiat kepada Allah, lalu suaminya tidak mengajarkan, tidak membimbing, termasuk suami itu juga menanggung dosa daripada istri dan anak-anaknya, besar sekali. Jadi sebenarnya yang lebih besar tanggung jawab adalah suami. Bahkan suami itu harus bisa memperbaiki dan menunjuki jalan agama. Itu juga tanggung jawab suami. Suami kalau nggak bisa ngajarin ilmu agama, nggak bisa ngajarin mendekatkan diri pada Allah, nggak bisa ngajarin ibadah, dia harus mencarikan guru untuk istri dan anak-anaknya, karena itu merupakan tanggung jawab suami. Termasuk berjuang mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anak juga termasuk dari kewajiban suami. Dan mendidik anak-anak pun termasuk kewajiban suami. Jadi kalau kita belajar ternyata yang banyak tanggung jawabnya, yang banyak kewajibannya adalah suami. Maka tidak salah kalau baginda Rasulullah juga memberikan kewajiban kepada perempuan untuk taat kepada suaminya. Nah, nanti di dalam hadis ada yang mengatakan di dalam hadis nanti diterangkan ada 4 wanita penghuni surga, hadis Nabi. Salah satunya gampang Bu, Ibu kalau mau jadi penghuni surga ini cuma 4 nih. Nanti walaupun hadisnya beda-beda. Satu hadis mengatakan 4 ciri wanita penghuni surga ini adalah yang pertama, wanita yang menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Dari dia balik sampai akhir hayat dia jaga sholat 5 waktu. Kalau dibilang sulit gak? Kalau yang sudah terbiasa gak sulit. Tapi kalau yang gak terbiasa sulit Bu.
sulit jaga sholat 5 waktu tuh sulit, apalagi sholat subuh kadang-kadang kesiangan gitu kan, sholat zuhur kadang-kadang udah capek, aduh, sholat asar, aduh, sholat maghrib, sholat isya kita jaga di awal waktu susah kan. Tapi kalau kita mau simple hidupnya sebenarnya gampang untuk masuk surga. Jaga sholat 5 waktu yang pertama. Yang kedua kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan tuh puasa yang wajib, jangan sampai ditinggal. Kita jaga puasa Ramadan. Ibu jaga sholat 5 waktu, ibu puasa Ramadan. Yang ketiga ibu jaga kemaluan ibu. Kemaluan artinya jangan dipertontonkan dengan orang lain yang bukan auratnya. Kalau zaman dulu misalnya Neng ada yang nanya, Neng kan ustazah zaman dulu istri-istrinya kiai mah nggak pakai kerudung gitu. Kenapa zaman dulu nggak pakai kerudung? Belum ada kesadaran bu. Dulu mah ilmu itu belum apa namanya meluas, menyebar, terbuka untuk semua kalangan. Dan dulu memang belum ada kesadaran untuk menutup aurat. Jadi wajar aja pada zamannya dia seperti itu. Karena dulu bukan hanya pakai kerudung, dulu malah tradisinya adalah pakai kemben. Jadi udah nutupin keteknya aja, udah rapi, pakai celana panjang, rok panjang, kain panjang, itu udah paling sopan. Karena dulu itu orang pakai kemben itu udah biasa, tradisi dari Nusantara, Indonesia dulu, Hindu Buddha pakaiannya kemben. Nah, makanya nggak salah kalau ustazah zaman dulu atau apa namanya istri-istri kiai pakainya selempang doang kelihatan leher. Lah kita mau ngikutin zaman sekarang beda. Jadi kalau zaman sekarang tuh udah ada kesadaran. Dan dulu jarang orang yang jualan baju-baju tertutup. Dulu pabrik baju itu masih sedikit. Jadi jangan samakan zaman sekarang dengan zaman dulu. Walaupun nanti terdapat perbedaan pendapat tentang hijab ini, tentang hijab. Ada yang mengatakan hijab apa? Ya itu. Kalau Imam Syafi'i kan aurat wanita itu kecuali muka dan telapak tangan. Maka itulah yang harus kita tutupin. Walaupun nanti ada rukhsah-rukhsah. Misalnya kalau tangan kan harusnya ditutup sampai pergelangan tangan. Nanti kalau dalam muamalah boleh tuh kelihatan sampai siku gitu. Kalau ibu dalam muamalah artinya ibu dagang pecel lele, ibu dalam keseharian kalau harus sampai pergelangan tangan, lalu nyuci apa tuh piring di depan orang kan susah kan. Maka itu ada rukhsah dalam muamalah, tapi tidak dalam ibadah. Kalau dalam ibadah ketat, harus semua tertutup kecuali muka dan telapak tangan yang boleh terlihat. Bahkan sama laki-laki yang bukan bukan muhrim kita, bukan mahram kita, maaf, juga harus tertutup. Nah, maka harus jaga kemaluan. Kemaluan ini nanti ditafsirkan, ya ibu jaga kemaluan, aurat itu kemaluan, termasuk kita tutup. Jadi menjaga kemaluan termasuk akhlak, adab. Kalau yang tidak baik kita juga harus jaga, itu menjaga kemaluan. Yang keempat adalah, nah ini, ketika ibu sudah memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki, maka kewajiban ibu ada 4. Satu lagi yaitu taat kepada suaminya. Kalau selama belum punya suami, wajib taat kepada orang tua. Kalau tadi sebelum nikah yang 4 ini taat kepada orang tua, maka ketika setelah menikah berganti, yang nomor 4 ini adalah taat kepada suami. Itu kalau kita jalankan gampang-gampang susah. Gampang sih, cuma 4 kita langsung masuk surga. Tapi ternyata dalam perjalanan tiap hari kita bersama suami kita, bahkan kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa juga paling nahan makan, nahan minum doang gitu ya, marah-marah masih gitu kan, ngomongin orang masih kan.
apalagi menjaga kemaluan, menjaga akhlak adab kita ini susah. Jadi gampang, sederhana 4, tapi ternyata ketika dijalankan, ketika diimplementasikan, Masya Allah 4 ini susah banget. Nah, nanti dalam hadis lain dikatakan arba'atun minan nisa fil jannah. Ada 4 nih, 4 golongan minan nisa daripada perempuan fil jannah yang akan masuk surga. Wa arba'atun finnar, dan ada 4 juga golongan perempuan yang akan masuk neraka. Wa dzakara minal arba'atil lawati fil jannah, dan disebutkan nih yang 4 golongan wanita surga ini siapa? Imra'atun afifatun, yaitu perempuan yang afifah. Afifah itu apa? Afifah itu dia bisa memelihara dirinya. Afifah, bisa memelihara dirinya. Ini Masya Allah, ya Allah, kalau kita lihat fenomena di media sosial ya Bu ya, apalagi di TikTok. Kalau dulu saya nggak punya TikTok, sekarang mau nggak mau teman-teman saya punya TikTok, ya saya juga punya. Ternyata ketika kita buka TikTok itu saya baru tahu dia muncul yang viral. Saya kaget, bahkan itu ada namanya ibaratnya wanita pakai daster di atas paha ya, lalu dia joget-joget gitu kan. Nah, kira-kira gimana? Kurang pantas kan Bu? Apakah itu dikatakan afifah? Jadi jangan ngikutin tren viral, karena yang viral itu belum tentu benar. Kadang-kadang orang mau viral, ternyata dia ngikutin. Ternyata ketika kita baru buka doang tuh ini yang TikTok, dia muncul lagi tuh wanita lagi yang berbeda pakai dasternya di atas dengkul, lutut, seksi lah gitu ya. Terus dia bergoyang-goyang gitu kan, menunjukkan auranya kepada semua laki-laki yang melihat di TikTok. Ya Allah, tuh kalau jadi suaminya gimana itu? Diubar gitu. Katanya sih janda, tapi ternyata bukan janda doang ikut-ikut pengen viral. Jadi jangan sampai nanti kita belajar. Jadi walaupun kita belum penghuni, termasuk ciri wanita penghuni surga, tapi kita belajar. Jangan sampai kita pengen viral tapi kita ngikutin yang bukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan, kalau misalnya ibu biasa ngelihat yang viral tapi tidak sesuai dengan nilai Islam, lalu tidak belajar, nanti lama-lama jadi ikut-ikutan karena pengen viral, pengen terkenal, karena pengen dapat duit. Nah, padahal itu nggak sesuai, ingin dapat duit. Jadi sebenarnya dia tujuannya baik, ingin dapat duit, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kenapa tidak sesuai? Yang pertama, itu aurat diumbar, bukan pada suaminya. Yang kedua, dia bergoyang-goyang sampai menimbulkan syahwat laki-laki lain. Itu Masya Allah. Ternyata kalau ini saya pelajari, bukan artian saya mencari-cari, karena dia muncul sendiri di beranda. Mau nggak mau kita muncul sendiri kan. Jadi kita yang nggak pengen lihat jadi kelihatan. Kita nggak pengen lihat, tiba-tiba buka TikTok lah, munculnya yang viral dulu gitu kan. Wah, langsung ini gimana laki-laki yang melihat gitu. Pasti apalagi dia yang punya istri. Laki-laki yang sudah punya istri, dia melihat wanita yang bukan istrinya, termasuk dosa, apalagi sampai mengeluarkan syahwat. Nanti kalau melihatnya nggak sengaja sih nggak apa-apa, tapi langsung diganti. Tapi kalau dilihat sampai habis dipandangi, aduh, Masya Allah, itu kan menimbulkan dosa-dosa bagi laki-laki yang banyak, ribuan yang melihat loh, bukan hanya wanita. Makanya kita belajar jadi wanita yang afifah. Afifah di dalam kehidupan real, kehidupan ini, maupun afifah dalam kehidupan virtual.
Jadi mau dalam kehidupan virtual ataupun non virtual, online maupun offline, kita jaga afifah kita bisa harus memelihara diri. Gak usah yang jauh-jauh deh, paling enggak bagaimana caranya kita tidak sampai menarik pandangan suami orang. Jadi ibu silakan berdandan, ibu mempercantik diri, coba, tapi niatnya untuk suami. Ibu mau undangan berdandan agar suaminya nggak malu punya istri yang jelek, ya boleh juga. Yang penting jangan sampai dandanan ibu itu untuk laki-laki lain, apalagi sampai diumbar. Emang sengaja biar laki-laki lain tergoda oleh dirinya. Jangan, afifah, menjaga atau memelihara diri. Ini kadang-kadang mungkin kalau ibu-ibu mah insya Allah bisa memelihara diri. Tapi kadang-kadang kalau tidak belajar, memang lagi-lagi kalau yang viralnya seperti itu, nanti dapat duit, khawatir kita ikut tren. Maka jangan sampai kita ngikutin yang viral tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua apa? Ta'iatun lillah. Ta'iatun lillah itu maksudnya taat kepada Allah, wali zaujiha, dan kepada suaminya. Ciri wanita surga yang kedua adalah dia yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Tadi di awal, kenapa sih kita harus taat kepada suami? Ternyata suami kita itu punya tanggung jawab, kewajiban yang besar untuk kita dan anak-anak kita. Bahkan dia tadi tanggung jawabnya harus menafkahi istri dan anak-anak. Tanggung jawabnya dia harus memberikan pelajaran agama bagi istri dan anak-anak. Kalau dia nggak bisa memberikan pelajaran agama untuk ibadah kepada Allah, maka dia harus mencarikan guru untuk istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban suami. Terus dia harus bisa mendidik anak dan istrinya. Terus dia harus ku anfusakum wa ahlikum naro, dia harus bisa menjaga dirinya, wa ahlikum, dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, daripada api neraka. Artinya kalau istrinya berbuat dosa, maka dia juga di bawah dari tanggung jawab, tanggungan suami. Anaknya berbuat dosa juga termasuk dari tanggung jawab ayahnya. Maka kita juga sebagai istri punya kewajiban besar juga untuk taat kepada suami. Makanya kalau misalnya ini, kalau saya gini Bu, jadi banyak memang ketika kita menyampaikan itu kita harus ibaratnya adil secara suami dan istri. Kadang-kadang memang kalau ini maksudnya di kalangan kita ada yang ini kan gender gitu ya. Jadi wanita yang selalu dipojokkan. Sedangkan Islam itu mengajarkan untuk tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu, istri-istrimu merupakan pakaian bagimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dan kamu juga merupakan pakaian bagi istri-istrimu. Harusnya keduanya saling menjaga, keduanya saling menutupi aib daripada suami istri masing-masing. Keduanya saling memberikan kenyamanan, keduanya saling mempercantik, memperhias, keduanya saling, ya itu namanya pakaian. Fungsi pakaian kan banyak ya Bu ya. Ada yang untuk mempercantik, ada yang untuk melindungi, ada yang untuk menutup, ada yang untuk seni dan lain-lain. Itu yang kedua, harus taat kepada Allah dan kepada suami. Jangan sampai ibu udah suami nafkahi dengan baik, udah dididik dengan baik, ibu ngelawan. Mereka itu suami kita butuh dihormati karena mereka adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jangan sampai status sosial, jabatan ibu lebih tinggi, ibu nyari uang lebih banyak, tapi ibu gak mau taat sama suami.
Karena suami kewajibannya lebih banyak tadi, kewajiban secara syariat, maka istri juga diperintahkan untuk taat kepada suami selagi itu baik. Waludan sabiratan qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha. Waludan, yang ketiga adalah yang ciri perempuan yang dia masuk penghuni surga. Tadi yang pertama kalau dalam hadis ini, kalau tadi kan hadis yang kita paling sering dengar ada 4 ya. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kemaluan, sama taat kepada suami. Nanti ada hadis lain nih. Yang pertama tadi menjaga atau memelihara diri, afifah. Yang kedua taat kepada Allah dan kepada suami. Yang ketiga walu dan sabiratan. Yang ketiga adalah dia yang punya anak banyak dan dia sabar. Jadi ini anak ini cobaan. Nggak punya anak ngeluh ya, punya anak banyak juga ngeluh, serba salah. Jadi bagaimana perempuan dia yang ciri penghuni surga itu dia banyak anak dan dia juga sabar terhadap anak-anaknya. Kadang-kadang kita banyak melukai anak-anak kita ya Bu ya. Jangankan suami udah sering. Insya Allah dosa kita banyak banget tuh kepada suami. Apalagi juga kepada anak-anak kita. Yang namanya anak itu kan anugerah. Allah cinta, Rasul cinta kepada perempuan yang punya anak banyak lalu dia sabar terhadap anak-anaknya. Jadi anak itu adalah rezeki anugerah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Bagaimana ketika kita sudah ibaratnya sudah meninggal, dia menjadi investasi yang besar, investasi akhirat, investasi dunia akhirat yang besar bagi orang tuanya, khususnya untuk di akhirat. Karena Rasulullah berpesan amal semua akan terputus ketika meninggal kecuali yang 3. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariyah. Jadi anak ini ternyata merupakan investasi yang besar. Maka ketika orang tuanya sudah meninggal, anak itu anak yang solih, anak itu anak yang solihah. Secara nggak langsung kata guru saya tuh, kalau dia beramal solih, orang tuanya dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala. Kenapa? Karena yang sababiyah adanya anak di dunia itu adalah sababiyah adanya orang tua. Maka ketika dia melakukan amal solih, melakukan hal yang bermanfaat, melakukan pahala, orang tua di alam kubur kekirim juga pahalanya, walaupun tidak diniati pahalanya untuk orang tua. Itu kalau kata guru saya. Jadi anak itu adalah sababiyah adanya orang tua. Orang tua ada, maka ada anak. Nggak mungkin anak itu ada tanpa ada orang tua. Maka semua yang dikerjakan oleh anak itu merupakan pahala untuk orang tua. Selama dia melakukan kebaikan semasa hidupnya, orang tua dapat hadiah pahalanya. Apalagi orang tuanya sudah meninggal, nggak bisa beramal lagi, maka amal anak-anak itulah yang menjadi investasi bagi orang tua. Anak ngajar, pahalanya orang tua dapat. Anak sedekah, pahalanya orang tua dapat. Apalagi diniatin. Nggak diniatin aja, itu orang tua dapat, tanpa mengurangi pahala anak itu. Kenapa? Karena nanti kata para ulama dikatakan bahwa anak itu merupakan sababiyah daripada orang tua. Maka adanya anak yang solih itu dia akan menjadi investasi panjang untuk orang tuanya. Maka kalau dia punya anaknya banyak, yang jelas kalau dia sabar dan dia menjadikan anak itu anak yang solihah, banyak gak pahalanya Bu? Banyak. Maka ini mah gak usah diragukan lagi, insya Allah penghuni surga. Masalahnya zaman sekarang ibu-ibu pada sibuk sama HP,
jadi kurang untuk mendidik anak nih, ya Allah, termasuk saya. Ini sebenarnya pacutan untuk diri saya sendiri, nasihat untuk diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu-ibu juga semua. Yang keempat, apa ciri penghuni surga? Qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha, yaitu dia yang menerima rizki qanaah bil yasiri, walaupun hanya sedikit, ma'a zawjiha, dan dia senantiasa mendampingi suaminya. Jadi walaupun dia dapat rizki dari suaminya, dapat nafkah dari suaminya dikit, tapi dia terus senantiasa mendampingi suaminya, dia qanaah, dia merasa cukup walaupun sedikit, dia nggak ngeluh. Kalau ngeluh sama suami doang wajar, Bu. Ini maksudnya ibu ngeluh-ngeluh dikit sebagai manusia wajar, tapi jangan sampai ibu marah, ibu nggak terima, ibu mencaci suami ibu, menjatuhkan martabatnya, jangan. Karena ciri wanita surga adalah yang dia qani'atan bil yasir ma'a zawjiha. Ya udah, suami rezekinya segitu, alhamdulillah, dicukup-cukupin aja. Kalau emang kurang, kita sebagai istri ayo bantu. Nggak usah perhitungan, kan kamu yang wajib menafkahi, aku mah jangan perhitungan. Kalau emang suaminya kurang, ya udah kita bantu. Maka nanti di dalam surah An-Nisa ayat 19 juga dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka suami juga harus mempergauli kita dengan baik. Banyak tuh tadi, dengan baik. Maka saling, ketika suami menggauli dengan baik, istri juga istri juga menjalankan ketaatan kepada suaminya. Kira-kira enak nggak tuh rumah tangga? Enak, saling ya Bu ya, saling. Nah, nanti ada lagi tuh ciri wanita penghuni neraka. Mau sekarang apa ntar aja ya? Ntar udah kemalaman, ntar aja dah kapan-kapan. Serem juga ini saya soalnya. Kalau penghuni surga mah ibu-ibu, ya coba itu dulu, coba seminggu ini kita belajar. Coba kita seminggu ini belajar jaga sholat 5 waktu. Puasa Ramadan nanti kita jaga kemaluan, taat kepada suami kita. Kita tambah lagi hadis yang lain tadi. Kita jaga, pelihara diri kita tuh, baik di virtual ataupun non virtual. Karena pada hakikatnya dunia maya itu sama dengan dunia nyata gitu. Jadi ketika ibu melakukan dosa di dunia maya, maka termasuk dosa juga. Di dunia nyata juga termasuk dosa. Artinya semuanya tercatat. Apalagi hati-hati di virtual itu Bu, di dunia maya itu dosanya digital itu abadi. Itu sulit kalau belum kita hapus. Kita fitnah orang belum dihapus, orang terus baca, akhirnya orang jadi nggak suka sama yang kita fitnah dan sebagainya. Itu dosa kita, masya Allah, beruntun. Bertanggung jawab kepada orang-orang juga yang terprovokasi oleh status kita. Kecuali status kita memang kritik sosial yang itu membangun, bukan membuka aib. Jadi kalau kritik sosial untuk membangun, mengevaluasi agar misalnya pemerintah lebih baik lagi, itu kan aspirasi, boleh, ibu silakan. Tapi kalau untuk membuka aib dan lain sebagainya, apalagi menfitnah, memprovokasi, nah itu yang hati-hati, dosa beruntun. Kurangnya saya mohon maaf, mungkin nanti bisa ditambahin oleh Umi. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.